Lagi salam. Apa kabar sore hari ini? Waduh, sebagian saja yang luar biasa. Sekali lagi saya tanya, apa kabar sore hari ini? Tepuk tangan yang meriah dulu. Oke. Sore hari ini saya ajak kita semua sama-sama belajar firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 hingga ayat 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Kalau sudah ketemu katakan amin. 1 Yohanes itu di Perjanjian Baru ya. Oke. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini. Saya baca ayat yang ke-15. Teman-teman baca ayat 16 dan ayat 17 kita sama-sama. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kita sama-sama. Sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin buat pembacaan firman Tuhan ini. Sore hari ini teman-teman sekalian, adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita berada pada bulan Februari. Dan bulan Februari itu sering dikenal sebagai bulan kasih sayang. Makanya 14 Februari kemarin ada perayaan Hari Valentine ya. Semua orang merayakan dan mengucapkan selamat Hari Valentine. Kemudian kasih emosi love gitu ya. Hari itu dianggap sebagai hari yang luar biasa karena hari itu kita mengungkapkan sebuah ucapan kasih bagi orang lain, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, bagi orang-orang yang kita kasihi dan lain sebagainya. Terlepas dari semua ungkapan kasih, ungkapan cinta yang kita ucapkan kepada teman-teman, sahabat kita, orang tua atau siapapun orang-orang yang di dekat kita, sore hari ini kita mau belajar tentang satu cinta yang agak berbeda dari biasanya ya. Cinta yang agak berbeda dari biasanya. Makanya sore hari ini saya kasih tema firman Tuhan ini, yaitu mencintai Tuhan atau mencintai dunia, gitu ya. Jadi tema firman Tuhan sore hari ini adalah mencintai dunia atau mencintai Tuhan. Apa yang kita baca pada sore hari ini teman-teman sekalian, dikatakan janganlah kamu mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya. Rasul Yohanes mengingatkan kepada kita bahwa kita jangan mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya dengan dua alasan. Yang pertama, bahwa kalau orang mencintai dunia, maka kasih akan Allah tidak ada di dalam orang itu. Itu alasan yang pertama. Kenapa Yohanes bilang jangan mencintai dunia ini. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita tidak boleh mencintai dunia ini?
ayat 17 dikatakan bahwa yang ada di dalam dunia ini bersifat sementara. Artinya semua itu akan hilang. Semua itu akan lenyap. Makanya Yohanes berkata begini, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan dunia? Kira-kira gitu ya. Teman-teman tahu apa itu dunia? Halo? Ada yang tahu apa itu dunia? Istilah dunia di sini tidak terbatas hanya pada istilah yang berhubungan dengan bumi, ya. Tapi istilah dunia itu bicara soal sistemnya, yaitu sistem dunia yang sementara dikuasai oleh setan, sistem dunia yang sementara dikuasai oleh iblis, sehingga orang-orang yang hidup di dalamnya kalau tidak dekat dengan Tuhan, maka dapat dipastikan ia terpengaruh oleh sistem dunia ini. Teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dunia ini tidak bicara soal bumi yang kita injak ini, ya, tapi soal sistem yang sedang berlaku dan menguasai dunia ini, yaitu dosa dan semua keinginannya. Teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya di sini Yohanes ingatkan, jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sehingga ayat 16 dikatakan, yang saya katakan tadi, sistem semua yang ada di dalam dunia ini. Yang pertama yaitu keinginan daging. Sekali lagi, hal yang tidak boleh saya dan saudara cintai dalam dunia ini, yang pertama keinginan daging. Semua teman-teman punya daging? Ada yang datang sini tidak bawa daging? Daging itu bicara soal tubuh ini, betul tidak? Semua bawa tubuh ke sini. Coba pegang, jangan sampai berupa roh. Iya, kalau datang sini tidak bawa daging dan dia berupa roh, itu hantu. Tapi masih daging, berarti hal ini menunjukkan bahwa kita semua ini manusia yang masih hidup dalam daging. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan keinginan daging? Keinginan daging ini bicara banyak hal, yaitu semua keinginan dari dalam diri saya dan saudara yang menentang Tuhan. Ada pikiran jahat, pikiran kotor, ada persinahan, perselingkuhan, ada keinginan-keinginan untuk melakukan dosa, ya. Membenci orang, ingin membunuh orang, ingin mencelakakan orang. Itu semua keinginan-keinginan daging. Ya. Teman-teman pernah punya keinginan daging? Atau ada di sini yang tidak punya keinginan sama sekali? Berarti semati, ya. Semua kita ini punya keinginan daging. Semua kita punya keinginan daging. Makanya Rasul Yohanes berkata, keinginan daging itu akan mempengaruhi kasih kita kepada Tuhan, akan mempengaruhi cinta kita kepada Tuhan. Karena semua keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Tuhan itu adalah dosa.
Teman-teman pernah menahan diri untuk tidak berbuat dosa? Orang maki kita misalnya, kita pingin maki tapi tidak bisa maki. Ada tahan saja. Ini kalau saya balas, tapi saya ini anak Iut Prailius, saya tidak bisa balas, gitu ya. Saya mau balas, tapi ada Bapak Gembala di sini. Benar-benar saya tahan. Menderita tidak teman-teman? Menderita ketika kita tidak bisa membalas. Dan itulah yang disebut salib. Amin. Itu salib. Menahan diri untuk tidak berbuat dosa itu salib, berat. Pernah atau tahan marah? Sampai piring, sendok, gelas semua hancur berantakan. Yemi tolong cuci piring. Saking dia mau tidur, gelas 3 pecah. Kenapa? Keinginan daging. Keinginan daging yang mau melawan. Daging ini lebih baik tidur daripada kerja, misalnya ya. Daging ini lebih baik tidur daripada datang ibadah pemuda. Itu keinginan daging. Tapi kalau saya dan saudara menunda keinginan daging dan datang ke sini, itu berarti saya dan saudara mencintai Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu. Saya percaya teman-teman tunda tidur sore. Dari jam 2, jam 3 sudah bersiap-siap mau datang ibadah. Berarti kita menunda keinginan daging demi cinta kita kepada Tuhan. Amin. Itu luar biasa. Tapi kalau kita memilih untuk tidur daripada datang ibadah, berarti engkau kalah terhadap sistem dunia. Amin. Ya. Coba bilang sama tetangga di sebelah kiri kanan, tolong itu keinginan daging dikurangi. Tolong. Teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya keinginan daging dikatakan berlawanan dengan cinta kepada Tuhan. Keinginan daging. Satu waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Memang iblis ini cari gara-gara memang. Dia tahu daging kita lemah dan dia selalu coba kita pada persoalan yang satu ini, yaitu keinginan daging. Satu waktu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Lapar tidak? Lapar tidak? Lapar. Baru puasa 5 jam kita sudah setengah mati. Ini 40 hari 40 malam Tuhan Yesus puasa. Baru setan datang. Dia datang. Kalau engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti. Kalau engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti. Keinginan daging Yesus lagi lapar. Kalau Yesus turuti keinginan daging di saat dia lapar dan dia taat kepada setan untuk rubah batu jadi roti, Yesus bisa gagal. Tapi dia tidak menuruti keinginan daging. Amin. Amin. Justru dia pakai firman. Dia bilang begini, ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, jadi rahasia untuk mengalahkan keinginan daging adalah perkatakan firman. Ada tertulis. Amin. Makanya teman-teman harus suka baca Alkitab supaya tahu ada tertulis. Amin. Amin. Bagaimana kita lawan keinginan iblis?
Kalau kita tidak pernah baca Alkitab, itu ayat di mana? Tuhan Yesus bilang ada tertulis. Karena apa? Karena Yesus baca Alkitab. Yesus baca firman. Dia baca hukum Taurat. Makanya dia tahu ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti. Kalau kita tidak tahu apa yang tertulis, iblis bilang, ayo taruh sudah. Oh iya, taruh sudah. Ada tidak di firman Karena apa? Karena kita tidak pernah baca apa yang tertulis. Satu waktu Hawa ada di Taman Eden dan setan datang. Dia bilang begini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, bukan? Hawa bilang, tidak. Kalau kami makan ataupun raba buah itu, nanti kami mati. Kemudian Hawa lihat. Firman Tuhan bilang apa ketika Hawa lihat? Buah itu menarik hati. Dan dikatakan enak rasanya. Enak rasanya. Bicara soal apa? Keinginan daging karena enak rasanya. Justru karena enak rasanya mendatangkan kebinasaan. Jadi sebenarnya iblis tahu kelemahan kita, yaitu ada pada daging kita. Dia hanya modifikasi pencobaan-pencobaan yang ada sekarang. Betul tidak? Kalau kita lemahnya di mana ya? Jujur dia. Lemahnya di mata, dia mata minus 5 ya. Sampai tidak lihat apa-apa, saking lemahnya di mata ya. Iblis tahu kelemahan kita di mana, kelemahan daging kita di mana. Mungkin kita lemahnya di tangan, betul tidak? Tangan suka gerak kiri kanan kemana-mana. Lemahnya di kaki, kaki suka jalan kiri kanan tidak pakai tujuan, jalan keluar dari rumah tidak pakai tahu, kan begitu? Lemah di mana lagi? Lemah di otak, lemah di kepala, ada kan? Biar diberitahu 5 sampai 10 kali pun tidak konek-konek, lemahnya di sini. Coba tanya teman di samping kiri kanan, bilang, kamu lemah di mana? Bahaya. Jadi kita harus tahu kelemahan daging kita itu ada di mana, supaya kita bisa antisipasi. Amin. Kalau kau lemah di mata, harus jaga mata. Amin. Kalau kau bukan lemak di perut ya. Kalau kau lemah di perut, jaga makan. Kalau kau lemah di mulut, jaga mulut. Kalau kau lemah di lidah, jaga lidah. Kalau lemah di hati, jaga hati. Koyohan ini lemah di hati. Iya. Hatinya sungguh lemah, lembut maksudnya ya. Supaya lemah tapi ada lembutnya gitu ya. Itu luar biasa. Iya. Saking lemah lembutnya, siapapun boleh tinggal di sini. Ada yang begitu? Saking lemah lembut di hatinya, biar pacar 3-4 orang tidak apa-apa. Kasihan dia kak, gitu kan? Kalau nolak kasihan, gitu. Ada yang begitu? Orang kosong. Hanya koyohan yang jujur, yang lain tidak jujur. Ada yang begitu? Iya kak, saya lemahnya di hati kak. Kalau saya lihat ini nona-nona, saya kasihan sekali. Saya mencintai mereka semua kak.
Baru saya bilang alangkah mulia hatimu, Dek. Engkau mampu menerima siapa saja, gitu ya. Akhirnya muncul istilah cinta monyet. Tahu cinta monyet? Bukan. Monyet itu tinggal di mana? Tinggal di hutan. Di hutan itu banyak apa? Banyak pohon. Jadi cinta monyet itu artinya cinta yang lompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Jadi semua pohon dalam hutan itu dilompati. Jadi cinta monyet itu artinya selesai dari satu ke satu, lagi dari satu ke satu, lagi dari satu. Jadi semua pohon dalam hutan itu dilompati oleh Ada yang begitu? Di Paradita Timur ada, di Paradita Bawah ada, di Paradita Utara ada, di bawah Kameniru ada. Nah itu cinta monyet. Di Bukit Persaudaraan tidak ada. Tepuk tangan dulu. Itu cinta monyet. Ada lagi yang bilang cinta karet, sana sini leng. Aduh, cinta karet itu tidak enak. Kalau lengket, kalau kita tarik kembali, masih ada sisa-sisanya. Makanya ada istilah cinta lama bersemi kembali. Karena cinta karet. Nah, jaga keinginan jaga keinginan daging, ya. Kemudian yang kedua, keinginan mata. Keinginan Siapa yang punya mata di sini? Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Makanya hati-hati dengan mata. Baik kalau cinta itu luar biasa, tapi kalau cinta seperti yang saya bilang tadi, cinta karet dan cinta monyet, keinginan mata itu berbahaya. Satu waktu Tuhan Yesus dicoba di area itu, iblis banget Tuhan Yesus. Kau lihat, semua kekayaan dunia yang ada saya kasih sama kau. Yang penting kau sembah aku, kata iblis. Kalau Tuhan Yesus mata terpengaruh dengan keindahan dunia, dia bilang, "Weh, mantap, saya terima tawarannya." Makanya jaga mata. Amin. Coba aja adik-adik kalau masuk ke toko, lihat barang-barang, mau beli ini, beli itu, beli ini, beli ini, beli itu. Tapi karena keinginan mata, walaupun kredit, dia akan usahakan. Ganti HP baru, bulan ini, bulan depan ganti lagi. Padahal kredit. Karena apa? Keinginan mata yang tidak bisa ditahan. Makanya teman-teman sekalian, Yohanes kasih ingat kita supaya jaga mata. Amin. Selain arti mata ini, mata juga memiliki pengertian yang kedua. Mata itu bicara soal bagaimana teman-teman punya cara pandang terhadap hidup ini. Bagaimana teman-teman melihat hidup ini. Cara pandang kita terhadap hidup ini menentukan engkau berhasil atau tidak ke depan. Kalau engkau salah lihat hidup ini, kalau engkau salah pandang hidup ini, bisa dikatakan engkau akan gagal dalam cinta yang benar pada Tuhan. Oleh karena itu, miliki penglihatan yang baik, miliki cara pandang yang baik, supaya engkau jadi anak-anak muda yang luar biasa. Amin. Amin. Coba usap mata dan katakan, Tuhan, kuduskan mataku dari pandangan-pandangan yang membawa aku kepada pencobaan. Amin. Itu, jaga mata. Dan yang ketiga teman-teman, dikatakan
serta keangkuhan hidup. Ini cinta kepada dunia bicara soal keangkuhan hidup. Hawa dicobai oleh iblis. Kemudian Hawa lihat buah pohon itu dan dia bilang begini, buah pohon ini memberi pengertian. Buah pohon ini memberi pengertian. Iblis modifikasi cobaan itu dan dia coba lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibawa ke atas bubungan bait Allah di Yerusalem. Kemudian iblis bilang, coba kau terjun dari sini di bawah. Coba kau terjun dari sini di bawah. Kan keren kalau terjun dari atas, semua orang lihat, woi, sombong kan? Tapi Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus bukan orang sombong. Amin. Amin. Tuhan Yesus tidak angku. Dia bisa saja melayang dari atas bubungan bait Allah, bisa saja. Tapi dia tidak lakukan karena dia bukan orang yang sombong. Hawa jatuh karena keangkuhan. Dia memandang buah pohon itu dan dia katakan memberi pengertian. Keangkuhan hidup. Iblis modifikasi. Dan kalau kita jadi anak-anak muda yang sombong, kita gagal memiliki kasih pada Allah. Amin. Amin. Coba lihat dulu teman di samping kiri kanan, dia sombong ke sonde. Coba lihat. Bilang jangan sombong bro. Jangan sombong sis. Jangan. Iya. Sebab Tuhan menentang orang sombong. Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Lucifer jatuh itu karena sombong, gitu ya. Jadi tidak boleh sombong. Makanya di sini Yohanes bilang, keangkuhan hidup itu membuat kasih kita kepada Tuhan. Sebab orang yang sombong kasih kepada Tuhan itu tidak ada. Tapi saya percaya di sini tidak ada yang sombong. Amin. Amin. Walaupun pakai sepatu baru biasa aja jalannya. Tapi kalau pakai sepatu baru kasih bunyi-bunyi gitu supaya tahu kalau sepatu baru gitu ya. Atau kalau baru beli HP. Halo? 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 Ya. Agak sombong sedikit gitu ya. Iya. Kesombongan itu tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Karena dikatakan keangkuhan hidup itu bertentangan dengan kasih kepada Allah. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, anak muda yang mengasihi Tuhan tidak boleh sombong. Amin. Amin. Iya. Kemudian yang terakhir dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang cinta Tuhan, dia akan lakukan kehendak Allah. Amin. Dan dia akan hidup selama-lamanya. Teman-teman mau hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan? Cintai Tuhan, lakukan kehendaknya, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Engkau jadi anak-anak muda yang luar biasa hari ini. Amin. Buat renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya ajak kita semua tundukkan kepala.